Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Namun sebelum kita belajar, bagi kalian yang mungkin belum sarapan atau belum sholat duha, mohon untuk sarapan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Nah, bagi kalian yang sudah siap mengikuti pembelajaran, disiapkan terlebih dahulu buku paket tema 4C di halaman 80 ya, pembelajaran 5 subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, jika sudah kalian amati pada pembelajaran 5 ini ada beberapa upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam kaitannya untuk melestarikan hewan-hewan dan juga tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kalian baca terlebih dahulu informasi yang ada pada bacaan di halaman 80. Berikut juga nanti dalam bacaan tersebut ada juga tujuan mengapa hewan-hewan dan tumbuhan itu perlu kita lestarikan. Nah, jika sudah, kita akan bahas bersama-sama pertanyaan pada halaman 81, soal 1 sampai dengan soal 5 terkait dengan bacaan yang sudah kalian pelajari tadi. Soal yang pertama, apa yang akan terjadi jika tumbuhan dan hewan langka punah? Jika hewan langka dan juga tumbuhan langka itu punah, tentu akan terjadi ketidakseimbangan pada ekosistem atau pada lingkungan alami mereka. Jadi nanti jika ada salah satu komponen yang punah atau hilang, maka nanti bisa jadi komponen yang lain akan populasinya akan menjadi bertambah atau bahkan dia akan semakin berkurang dan ikut punah. Itu satu. Lalu yang kedua, dampaknya juga nanti generasi berikutnya, anak cucu kita tidak akan bisa melihat secara nyata, menyaksikan secara nyata dari hewan atau tumbuhan yang sudah punah tersebut karena sudah tidak ada. Jadi mereka mungkin hanya dapat melihatnya melalui gambar, melalui video seperti itu. Kemudian soal yang kedua, apa kewajibanmu sebagai warga negara untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan langka? Kewajiban untuk melestarikan tentu kita harus memanfaatkan hewan dan tumbuhan tersebut secara bertanggung jawab. Jadi kita punya hak untuk memanfaatkan, tetapi harus bertanggung jawab. Misalnya kita memanfaatkan tumbuhan, kita ambil secukupnya dan kita dapat menjaga kelestariannya dengan cara melakukan penanaman kembali. Kemudian untuk hewan-hewan pun juga bisa seperti itu. Kita bisa menjaga kelestariannya dengan cara mengembangbiakkan. Tentu untuk hewan-hewan yang memang boleh dimanfaatkan ya, bukan hewan-hewan yang dilindungi dan sudah terancam punah. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kewajiban itu tidak dilaksanakan? Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, tentu akan mengganggu orang lain, akan mengganggu hak orang lain. Jadi kita sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita supaya kita dan orang-orang di sekitar atau orang-orang lain bisa terpenuhi dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban juga. Yang keempat, apa saranmu kepada orang-orang di sekitarmu agar mau melestarikan tumbuhan dan hewan langka? Saran untuk orang-orang di sekitar itu bisa kita tuangkan seperti yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kita dapat menuangkan
saran, menuangkan ajakan itu dalam sebuah poster. Dulu kalian juga sudah mempelajari pada halaman sebelumnya, poster-poster untuk melestarikan hewan-hewan langka, ada orang utan dan sebagainya. Dan tentu kita juga harus secara sadar terhadap diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar, kita bisa mengajak untuk peduli pada kelestarian hewan di lingkungan sekitar, karena hewan-hewan tersebut tidak semuanya bisa terus ada tanpa ada kesadaran dari kita untuk melestarikannya. 5. Sebutkan beberapa upaya pelestarian tumbuhan atau hewan langka. Nah, ini bisa kalian temukan di bacaan tadi ya. Jadi beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka itu ada melakukan penangkaran baik hewan maupun tumbuhan bibitnya, kemudian juga bisa mendirikan tempat-tempat khusus seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan juga taman nasional. Nah, itu pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan pada bagian di bawahnya. Pada pembelajaran yang kemarin sudah kalian pelajari, sudah belajar tentang cara membuat pertanyaan yang baik, kemudian menggunakan kata tanya yang baik juga. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk melakukan wawancara. Nah, nanti ini akan menjadi tugas, nanti akan dijelaskan pada bagian tugas. Kita lanjutkan. Pada pembelajaran 6, kalian buka halaman 82. Nah, di sini ada laporan wawancara. Ada bentuk atau format laporan wawancara. Ini merupakan dokumen atau tulisan yang kita gunakan untuk menyajikan hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Nah, pada laporan hasil wawancara ini memuat beberapa bagian, mulai dari latar belakang, yaitu alasan mengapa kalian melakukan wawancara. Kemudian ada maksud dan tujuan, ini berarti menjelaskan apa yang ingin kalian didapatkan setelah melakukan wawancara tersebut. Topik wawancara ini tema atau tentang apa kalian melakukan wawancara atau pertanyaan-pertanyaan kalian. Kemudian waktu dan tempat, kemudian hasil wawancaranya, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Bisa kalian pelajari ini di halaman 682. Pada bagian bawah ini ada contohnya. Hasil atau laporan hasil wawancara yang dilakukan bila dengan Pak Ketua RT. Nah, seperti ini kurang lebih contoh dari laporan hasil wawancara. Nah, kemudian untuk tugasnya, untuk tugas pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ini, nanti cobalah kalian melakukan wawancara dengan orang tua atau dengan keluarga yang ada di rumah untuk mencari informasi tentang hewan atau tumbuhan di lingkungan sekitar rumah kalian. Bisa dari jenisnya, ada hewan apa saja yang mungkin dipelihara, dan juga ada tumbuhan apa saja yang ditanam. Kemudian ciri khususnya jika ada, kemudian manfaatnya apa, kemudian juga cara merawat dan sebagainya. Kemudian nanti kalian tuangkan, kalian sajikan dalam sebuah laporan hasil wawancara sederhana seperti yang ada di buku kalian. Nah, nanti dapat dikerjakan di buku tugas masing-masing. Jangan lupa diberikan hari, tanggal, dan mapelnya, mapel tematik.
Demikian untuk pembelajaran hari ini, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.